Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan tentang perkembangan gerakan nasionalisme di India. Perkenalkan kelompok 6 yaitu terdiri dari Andrea Dinurul Aini, terus Denari Praditya Utama, terus lagi Nova Maulinda, terus Neni Mediawati, dan saya sendiri Fikri Zulfikar. Langsung saja ke pemateri 1. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Dinurul Aini dengan NPM terakhir 021 dari kelompok 6 Sejarah Asia Selatan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang pergerakan kebangsaan India hingga Perang Dunia Kedua. Nah, kedatangan Inggris ke India ini membawa banyak dampak dan perubahan pada tatanan kehidupan masyarakat di India. Yang tentunya bukan perubahan yang positif yang didapatkan, namun banyak perubahan negatif yang didapatkan India pada saat itu. Setelah Inggris menang terhadap India, muncullah beberapa organisasi yang disusun oleh rakyat untuk mencapai kemerdekaan pada saat itu. Di antaranya ada organisasi All Indian Congress atau Kongres pada tahun 1885, dan yang kedua ada Liga Muslim pada tahun 1906. Nah, meskipun kedua organisasi ini berbeda orientasi, di mana Kongres sendiri lebih bersifat progresif, kemudian gayanya radikal, tidak kooperatif dengan pemerintahan Inggris pada saat itu, dan cenderung banyak menolak, di mana terbukti pada mereka banyak mengkritik dan melakukan aksi demonstrasi. Nah, berkebalikan dengan Liga Muslim. Liga Muslim ini lebih bersifat kooperatif, kemudian konservatif, dan reaksioner terhadap pemerintahan Inggris, karena mereka juga sedang memperjuangkan hak-haknya, karena pada saat itu masih Muslim di India masih merupakan minoritas. Nah, dengan adanya kedua organisasi ini seakan-akan menjembatani rakyat untuk melakukan pergerakan nasionalisme pada saat itu. Meskipun si Kongres dan Liga Muslim ini berbeda orientasi atau berbeda pandangan, tetapi kedua organisasi ini saling bahu-membahu, saling membantu dan saling support untuk mencapai tujuannya, yaitu ingin mencapai kemerdekaan kemerdekaan India pada saat itu. Terlihat pada saat Inggris pada Perang Dunia yang pertama pada tahun 1914 sampai 1918, di mana saat itu terjadi peperangan dengan Turki, dan Inggris merekrut beberapa banyak tentara India baik dari golongan Hindu dan golongan Muslim untuk melawan Turki di berbagai front. Nah, karena keprihatinan terhadap Turki, para pemimpin organisasi ini atau gerakan ini menyepakati untuk menelorkan Lucknow Pact pada tahun 1916 yang isinya tentang Kongres menyetujui tentang pemilihan yang terpisah bagi komunitas Muslim sebagaimana diinginkan oleh Liga Muslim. Nah, setelah itu kedua organisasi ini bersepakat dengan skema konstitusi India atas dasar dominion sebagai tuntutan atas partisipasi rakyat untuk membantu Inggris dalam Perang Dunia Pertama. Jadi kedua organisasi ini membantu Inggris pada Perang Dunia yang pertama dengan keinginan atau dengan permintaan mereka ingin status dominion bagi India pada saat itu. Nah, setelah Perang Dunia Pertama usai, ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, pemerintahan kolonial Inggris berusaha melakukan pembatasan atau restriksi terhadap aktivitas politik orang-orang India dan terhadap pers. Yang kedua, perubahan karakter organisasi Kongres dari elitisme, konstitusional, dan gradualisme menjadi gerakan yang berbasis massa. Nah, dari sana muncullah beberapa tokoh yang menjadi pelopor gerakan-gerakan nasionalisme. Yang pertama ada Mahatma Gandhi atau Mohandas Karamchand Gandhi. Nah, Mahatma Gandhi ini sangat berpengaruh di India pada saat itu, di mana dia menggerakkan massa agar bisa
mencapai kemerdekaan. Dia membuat gerakan-gerakan. Yang pertama ada gerakan Ahimsa, kemudian Satyagraha, Hartal, dan Swadesi. Nah, di balik itu semua ada seorang tokoh liberal yang memiliki gagasan untuk mengubah undang-undang pemerintahan India yang bernama Victory Lord Irwin. Nah, dia membentuk panitia yang disebut dengan Komisi Simon. Namun Komisi Simon ini tidak bertahan lama karena banyak pemberontakan dari berbagai belahan di India. Kongres dan Liga Muslim pada saat itu mengadakan All Indian Conference dengan tujuan untuk mengantisipasi Komisi Simon ini, karena Komisi Simon ini akan merubah undang-undang pemerintahan India pada saat itu. Nah, diselenggarakannya KMB dengan tegas, Kongres menyebutkan bahwa tujuan mereka ialah untuk mencapai kemerdekaan yang penuh. Pada saat itu diadakannya di Lahore pada Desember 1929. Nah, pada konferensi ini memilih pandit multi-level untuk menjadi ketua panitia yang kemudian menghasilkan Nehru Report. Nah, Nehru Report ini berisikan tentang tuntutan status dominion India seperti halnya Kanada. Nah, kemudian tuntutan itu dijawablah oleh Victory Lord Irwin dengan rencana suatu KMB atau konferensi meja bundar. Namun sebelum terjadinya KMB ini ada satu tokoh yang bernama Jawaharlal Nehru yang menyebutkan bahwa cita-cita harus menjadi dominion itu tidak akan tercapai karena Inggris masih berada di India. Maka dari itu Jawaharlal Nehru kayak udahlah gitu kan, lupain aja. Nah, namun gak lama kemudian Kongres melancarkan aksi non-kooperatif dengan memboikotan KMB dan melakukan gerakan civil disobedience. Nah, gerakan itu dipimpin oleh Mahatma Gandhi pada April 1930. Dan pada perjalanan Mahatma Gandhi, dia sempat membuat garam dan di bagian barat India untuk memprotes undang-undang garam. Nah, akibat gerakan yang dilakukan Mahatma Gandhi, Inggris tidak melakukan sikap represif untuk menghentikan aksi massa pada saat itu. Nah, di sisi lain ketika India sedang kacau-kacaunya, KMB dilaksanakan di London pada November 1930 tanpa ada perwakilan dari Kongres pada saat itu. Nah, KMB yang pertama ini menyebutkan bahwa India akan mendapatkan status dominion, tapi Liga Muslim tidak menyetujui soal pemilihan umum. Nah, kemudian dilaksanakan KMB yang kedua. KMB kedua ini berlangsung pada September sampai Desember 1931 dan dirasa cukup representatif karena dihadiri oleh anggota Kongres dan Liga Muslim, Partai Liberal, dan perwakilan dari golongan minoritas pada saat itu. Dan yang menjadi wakilnya adalah Mahatma Gandhi, dan Gandhi menyebutkan bahwa ingin secepatnya status dominion untuk negara India. Namun yang menjadi kendala pada saat itu ialah soal komunal. Komunal ini menjadi kendala pada saat itu. Tidak ada kesepakatan dari para peserta conference dan akibatnya Perdana Menteri Inggris sampai McDonnell memberikan Communal Award yang memberikan hak bagi kelompok minoritas untuk mengadakan pemilihan secara terpisah, dan diadakannya KMB yang ketiga. Nah, KMB yang ketiga ini pada November sampai Desember 1932 dan dianggap lebih gagal karena tidak dihadiri oleh anggota atau perwakilan dari Kongres maupun kaum Sikh. Setelah berakhirnya KMB di bagian Inggris di London menyiapkan rencana konstitusi pemerintahan di India yang dijalankan oleh panitia yang beranggotakan 32 orang diketuai oleh Lord Lyon Lithgow. Nah, pada saat itu bulan Agustus 1945 dikenal dengan sebutan The Government of Indian Act. Dengan adanya undang-undang ini memberikan hak otonomi pemerintahan provinsi yang luas kepada orang-orang India, dan India dijadikan sebagai federasi antara British India dengan Princely State. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Perkenalkan, nama saya Denari Praditya Utama. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses tercapainya kemerdekaan India. India dalam memperjuangkan kemerdekaannya ini sangat menghadapi tantangan sekali, terutama dalam menghadapi Inggris yang menjajahnya. Mereka sampai berjuang seperti melalui perang fisik maupun non-fisik. Perlawanan fisik ini salah satunya terjadi pada tahun 1845 hingga sampai 1846 yang dinamai Perang Sikh. Masih banyak lagi tantangan yang dihadapi India pada saat itu. Pemerintah kolonial Inggris berusaha menarik simpati dan partisipasi rakyat India untuk membantu peperangan mereka setelah diumumkannya India dalam keadaan darurat perang begitu Perang Dunia Kedua pecah pada September 1939. Pada Oktober 1939, Inggris berjanji untuk memodifikasi Government of India Act 1935 seusai Perang Dunia Kedua dan menjadikan India sebagai dominion. Tawaran ini ditolak oleh Kongres. Kaum nasionalis yang moderat seperti dalam Liga Muslim juga tidak puas dan menolaknya. Bahkan Kongres juga mengundurkan diri dari pemerintah. Tahun 1941 hingga sekitaran tahun 1942 merupakan tahun yang genting bagi pemerintahan kolonial Inggris di India. Hal itu dikarenakan Jepang berhasil menduduki Burma dan sudah diambang-ambang akan masuk India. Pada akhirnya, pada Maret 1942, Kabinet Perang Inggris mengirim Chief Stratford Ship ke New Delhi dengan tujuan meyakinkan kaum nasionalis India dan menyatukan mereka untuk membantu peperangan. Selain itu, Cripps juga menawarkan sebuah kertas putih, White Paper, untuk menciptakan Dominion Uni India. Setiap provinsi bebas untuk bergabung dengan Uni India atau membentuk federasi terpisah dengan wilayah lain. Namun dengan semua tawaran Cripps, baik Kongres maupun Liga Muslim ini semua menolaknya. Pada tahun 1942, Gandhi mempraksai program Hut India dengan tujuan untuk menuntut agar Inggris segera keluar dan meninggalkan India. Program ini akhirnya disahkan oleh BP Kongres pada 8 Agustus 1942. Namun respon dari masyarakat Inggris ini langsung bereaksi. Para kolonial Inggris langsung menangkap dan memenjarakan Gandhi dan anggota BP Kongres. Akibatnya aktivitas Kongres praktis terhenti hingga Perang Dunia II berakhir. Akibatnya kekacauan timbul di mana-mana, banyak gedung pemerintahan dirusak massa, korban jiwa mencapai sekitar 700 orang, yang terbunuh sekitar 1.200 orang, lainnya terluka. Di saat sementara aktivitas Kongres terhenti, Muhammad Ali Jinnah dan Liga Muslim menyibukkan diri dalam upaya memperluas pengaruh dan dukungan massa Muslim serta usaha memperjuangkan Pakistan. Akhirnya pada tahun 1944 Gandhi dibebaskan dari penjara. Setelah dibebaskan, Raja Polachri mengajak Gandhi untuk mengadakan perundingan dengan Muhammad Ali Jinnah mengenai masa depan India, kerjasama dan penyelesaian pertikaian atau perbedaan pendapat antara Kongres dengan Liga Muslim. Namun perundingan itu gagal karena Gandhi menolak tuntunan Jinnah agar dia menerima teori dua bangsa dan usulnya berdirinya Pakistan. Teori dua bangsa yang diciptakan oleh Muhammad Ali Jinnah. Ide pokoknya ini berisi bahwa komunitas Hindu dan Muslim merupakan dua bangsa yang terpisah, berbeda dalam hal filsafat, agama, adat, kebiasaan sosial yang berbeda-beda. Dan mereka juga tidak pernah saling kawin campur atau makan bersama. Berbeda dengan Gandhi dengan sekuat tenaga menentang pemisahan India menjadi dua negara. Ia selalu menginginkan agar orang Hindu mencintai Islam, begitu pula sebaliknya. Dia mengajak agar orang Hindu dan Muslim hidup bersama dalam damai dan kemerdekaan dalam satu negara yang merdeka. Suasana tegang pun menyelimuti India hingga tahun 1947. Jalan buntu politik India tidak dapat diatasi oleh para pemimpin Inggris. Attlee memberikan pengumuman berupa kabar baik pada tanggal 20 Februari 1947, yaitu kebijakan yang sangat penting bagi masa depan India. Hal tersebut yaitu bahwa Inggris akan memberikan kemerdekaan dan meninggalkan India paling lambat tahun 1948. Setelah adanya pengumuman ini malah menimbulkan kerusuhan di berbagai wilayah seperti Punjab, West provinsi India di bagian tengah dan juga Benggala. Di saat Lord
diangkat secara resmi menjadi Viceroy pada 24/1947, ia menyaksikan kenyataan bahwa komunitas Hindu dan Muslim tidak dapat didamaikan dan tidak dapat dialternatif lain kecuali pembagian anak benua India menjadi dua negara, yaitu India dan Pakistan. Kongres dan Liga Muslim sama-sama menerima deklarasi ini. Jadi semuanya menerima deklarasi ini hingga pada akhirnya Parlemen Inggris memberikan kepastiannya dengan mengesahkan Undang-Undang Kemerdekaan. Undang-undang tersebut terlaksana pada tanggal 14 dan 15 Agustus. Pada hari itu, secara resmi, anak benua India dibelah menjadi dua dominon, yaitu India dan Pakistan sebagai negara bagian persemakmuran Inggris. India merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947 untuk mayoritas penduduk yang beragama Hindu sebagaimana diperjuangkan oleh Kongres, sedangkan Pakistan merdeka pada tanggal 14 Agustus 1947 untuk mayoritas penduduk yang beragama Islam sebagaimana diperjuangkan dan dituntut terus oleh Liga Muslim. Raja Gopalachari diangkat menjadi Gubernur Jenderal Dominion India dan Jawaharlal Nehru sebagai menterinya, sedangkan Pakistan menunjuk Muhammad Ali Jinnah sebagai jenderal dan Liaquat Ali Khan sebagai PM-nya. Pembelahan anak benua India menjadi dua negara merdeka ini disusul juga dengan kerusuhan-kerusuhan besar yang diakibatkan oleh pecahnya Provinsi Punjab dan Benggala. Dengan hal tersebut, India dan Pakistan menjadi berseteru dan bermusuhan, terutama dalam soal Kashmir yang penguasanya. Seorang maharaja Hindu, ia secara sepihak menggabungkan diri dengan India, sementara sebagai penduduknya beragama Islam. Konflik antara kedua negara tersebut belum terselesaikan hingga sekarang. Mereka telah dua kali perang India-Pakistan 1947 sampai 1948 dan 1965. Kemudian juga pemisahan Bangladesh dari Pakistan pada 1971 dengan dibantu India juga menyebabkan perang India-Pakistan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim hidup bersama dalam damai dan kemerdekaan dalam satu negara yang merdeka. Suasana tegang pun menyelimuti India hingga tahun 1947. Jalan buntu politik India tidak dapat diatasi oleh para pemimpin Inggris. Attlee memberikan pengumuman berupa kabar baik pada tanggal 20 Februari 1947, yaitu kebijakan yang sangat penting bagi masa depan India. Hal tersebut yaitu bahwa Inggris akan memberikan kemerdekaan dan meninggalkan India paling lambat tahun 1948. Setelah adanya pengumuman ini malah menimbulkan kerusuhan-kerusuhan di berbagai wilayah seperti Punjab, West provinsi India di bagian tengah dan juga Benggala. Di saat Lord Mountbatten diangkat secara resmi menjadi Viceroy pada 24/1947, ia menyaksikan kenyataan bahwa komunitas Hindu dan Muslim tidak dapat didamaikan dan tidak dapat dialternatif lain kecuali pembagian anak benua India menjadi dua negara, yaitu India dan Pakistan. Kongres dan Liga Muslim sama-sama menerima deklarasi ini. Jadi semuanya menerima deklarasi ini hingga pada akhirnya Parlemen Inggris memberikan kepastiannya dengan mengesahkan Undang-Undang Kemerdekaan. Undang-undang tersebut terlaksana pada tanggal 14 dan 15 Agustus. Pada hari itu, secara resmi, anak benua India dibelah menjadi dua dominon, yaitu India dan Pakistan sebagai negara bagian persemakmuran Inggris. India merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947 untuk mayoritas penduduk yang beragama Hindu sebagaimana diperjuangkan oleh Kongres, sedangkan Pakistan merdeka pada tanggal 14 Agustus 1947 untuk mayoritas penduduk yang beragama Islam sebagaimana diperjuangkan dan dituntut terus oleh Liga Muslim. Raja Gopalachari diangkat menjadi Gubernur Jenderal Dominion India dan Jawaharlal Nehru sebagai menterinya, sedangkan Pakistan menunjuk Muhammad Ali Jinnah sebagai jenderal dan Liaquat Ali Khan sebagai PM-nya. Pembelahan anak benua India menjadi dua negara merdeka ini disusul juga dengan kerusuhan-kerusuhan besar yang diakibatkan oleh pecahnya Provinsi Punjab dan Benggala. Dengan hal tersebut, India dan Pakistan menjadi berseteru dan bermusuhan, terutama dalam soal Kashmir yang penguasanya. Seorang maharaja Hindu, ia secara sepihak menggabungkan diri dengan India, sementara sebagai penduduknya beragama Islam.
Konflik antara kedua negara tersebut belum terselesaikan hingga sekarang. Mereka telah 2 kali perang, India-Pakistan 1947 sampai 1948 dan 1965. Kemudian juga pemisahan Bangladesh dari Pakistan pada 1971 dengan dibantu India juga menyebabkan perang India-Pakistan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Maulinda dengan NPM 202171004 dari kelompok 6 mata kuliah Sejarah Asia Selatan. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang gambaran umum pola nasionalisme di India. Nah, gerakan nasionalisme di India muncul pada tahun 1885 dengan ditandai berdirinya All India National Congress yang pada dasarnya merupakan majelis rakyat di mana di dalamnya terdapat wakil rakyat India dari berbagai golongan. Nah, bangkitnya kesadaran nasionalisme di India juga pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dengan ditandai dengan beberapa faktor. Faktor ini ada 3. Yang pertama, pendidikan yang tidak hanya melahirkan golongan intelektual, namun juga mengilhami gagasan modern yang berasal dari Barat, yaitu liberalisme, demokrasi, hak asasi manusia, dan nasionalisme. Nah, dan yang kedua, bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam bidang pendidikan telah mampu menjabatani golongan intelektual seperti Hindu dan Muslim untuk saling berkomunikasi, menumbuhkan kesadaran atau realitas sosial rakyat India yang sebagian besar masih berlatar belakang miskin dan bodoh. Nah, yang ketiga, yang terakhir, timbulnya kesadaran dari dalam rakyat India, khususnya golongan terpelajar, bahwa mereka dijajah oleh Inggris. Kemajuan juga harus diupayakan oleh diri mereka sendiri, demikian pula dengan kebebasan dan kemerdekaannya. Kesadaran itu juga dipicu antara lain oleh peristiwa pemberontakan Sepoy. Nah, pemberontakan Sepoy juga membawa akibat. Yang pertama, lenyapnya dinasti Mughal. Nah, yang kedua, East India Company dibubarkan. Nah, yang ketiga, rakyat India sadar gerakan militer dilaksanakan secara tergesa-gesa. Di samping itu, mereka sadar bahwa Inggris tidak dapat diusir dengan kekerasan senjata sehingga membentuk organisasi politik dan perkumpulan agama. Maka dibentuklah organisasi pertama di India, yaitu All India National Congress. Nah, pada saat itu juga masyarakat India beruntung memiliki Mahatma Gandhi yang menjadi simbol perjuangan pergerakan kebangsaan India dan perlawanan kepada kolonialisme Inggris dengan ajaran-ajarannya sebagai berikut. Nah, ajarannya terdapat 4. Yang pertama, ahimsa, yaitu melawan tanpa kekerasan fisik. Nah, yang kedua, Swaraji, gerakan membentuk pemerintahan sendiri. Nah, yang ketiga, hartal atau pemogokan, tidak melakukan pekerjaan sebagai protes terhadap peraturan yang tidak adil. Nah, yang terakhir, Swadesi, yaitu hidup dengan usaha sendiri. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Mediawati, NPM 202171030. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai tokoh-tokoh yang terlibat dalam nasionalisme India. Nasionalisme India tentunya melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki peran yang luar biasa di dalamnya. Seperti yang pertama ada Mohandas Karamchand Gandhi. Nah, Mohandas Karamchand Gandhi ini lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, yang dalam bahasa Sanskerta memiliki arti jiwa agung. Nah, ia itu merupakan seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India.
Mahatma Gandhi termasuk ke dalam orang yang berperan penting dalam pergerakan memperjuangkan kemerdekaan India. Ia juga mengorbankan semangat nasionalisme di India. Keberadaan Inggris yang cukup lama di India membuat Gandhi ini merasa ingin melawan Inggris yang memiliki tujuan ingin menguasai seluruh India gitu. Gandhi ini merupakan orang yang dapat dikatakan taat kepada agamanya. Ia berpikir bahwa tempat ia itu bukanlah di gua atau di kuil seperti kebanyakan tokoh agama yang lain, melainkan hidup di tengah hiruk-pikuk perjuangan rakyat dalam memperjuangkan hak-haknya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui ya bahwasanya jiwa nasionalisme Gandhi ini sangat luar biasa gitu. Nah, dalam mencapai cita-citanya untuk memerdekakan India terutamanya melalui pergerakan-pergerakan yang dilakukan, Gandhi ini memiliki senjata. Nah, senjata-senjata itu seperti yang disebut dengan satyagraha yang berarti kekuatan jiwa. Mahatma Gandhi mengajak warga India untuk melawan Inggris dengan cara satyagraha ini, yakni tidak mau bekerja sama dengan pihak asing demi terbebasnya dari siksaan Inggris. Nah, selain itu, Gandhi juga mengajak masyarakat India untuk melakukan politik kooperasi, di mana politik kooperasi ini menolak kerjasama dengan Inggris serta tidak mau membeli barang-barang buatan Inggris. Lalu tidak bersekolah di sekolah yang didirikan Inggris, tidak membayar pajak kepada Inggris, serta tidak bekerja di pemerintahan kolonial Inggris. Nah, Mahatma Gandhi juga mengajak warga India untuk melakukan pemboikotan terhadap semua barang milik Inggris, serta memakai produk dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, ajaran ini ia beri nama Swadesi. Lalu, tokoh yang kedua itu ada Jawaharlal Nehru. Nah, Jawaharlal Nehru ini tentunya sudah tidak asing lagi ya kita dengar. Nehru ini merupakan anak dari seorang pengacara dan politikus terkemuka dari India yang bernama Motilal Nehru. Nah, Jawaharlal Nehru ini tampil sebagai pemimpin dari Kongres Nasional Indonesia pada saat usianya masih muda. Kemudian ia berhasil menjadi presiden Kongres, yakni di bawah bimbingan dari Mahatma Gandhi tadi. Nah, Nehru ini menganjurkan kemerdekaan penuh bagi India. Ia berhasil tampil menjadi pemimpin yang paling penting dalam pergerakan menuju kemerdekaan India. Nah, kemudian hal inilah yang menjadikan Nehru diakui sebagai pewaris politik dari Mahatma Gandhi. Kemudian tokoh yang ketiga ada Abul Kalam Azad. Nah, Abul Kalam Azad merupakan seorang negarawan India yang beragama Islam, di mana ia juga pemimpin pergerakan yang independen. Azad ini termasuk ulama dan tokoh Islam yang sangat dikenali pada zamannya ya. Pemikiran-pemikiran yang dimilikinya melebihi tokoh-tokoh yang lain. Ia juga terkenal sebagai seorang penulis dan pembicara yang hebat. Nah, saat umat Islam masih banyak yang menolak paham nasionalisme nih, justru Azad ini berani mempertahankan paham nasionalisme dengan didasarkan pada ajaran-ajaran Islam. Sebagai seorang yang nasionalis, ia juga memiliki pengaruh di kalangan orang Hindu, walaupun orang-orang Hindu sendiri mengharapkan Azad agar bisa mempengaruhi orang-orang Islam di India untuk berpihak kepada Partai Kongres. Nah, gerakan nasionalis India banyak mendapat tantangan dari umat Islam India untuk menghadapi umat Islam dan organisasi Islam yang menentang gerakan nasionalis. Maka pada tahun 1929 dibentuk kelompok nasionalis Islam dalam Partai Kongres di bawah kepemimpinan Abdul Kalam Azad. Kelompok ini tuh dibuat dengan tujuan untuk membangkitkan jiwa patriotisme di kalangan umat Islam serta mencari penyelesaian mengenai perbedaan paham dan tujuan antara umat Islam dan Hindu. Namun sayangnya pada akhirnya itu usaha Azad gagal karena besarnya kecurigaan. Lalu tokoh yang keempat ada Muhammad Ali Jinnah. Nah, Muhammad Ali Jinnah ini merupakan seorang politikus Muslim India. Ia seorang pemimpin Liga Muslim. Awalnya itu ia ikut berjuang gitu dengan Mahatma Gandhi dalam Kongres Kebangsaan India untuk memperjuangkan kemerdekaan India. Namun pada tahun 1937 ia justru menuntut sebuah negara khusus untuk orang Islam, di mana seluruh isinya itu ya orang Islam gitu, baik itu pemerintahnya, menterinya, pejabat kerajaannya, dan rakyatnya itu hanya terdiri dari orang Muslim saja gitu. Nah, selain itu
ia juga memiliki ketakutan sekiranya urusan orang Islam ini diabaikan karena hanya golongan minoritas. Maka dari itu ia memimpin orang Islam dalam Liga Islam, kemudian mendirikan negara khusus orang Islam yakni Pakistan. Nah, lalu yang kelima itu ada Liaquat Ali Khan. Nah, Liaquat Ali Khan ini sama dengan Muhammad Ali Jinnah, di mana dia diundang untuk bergabung dengan Partai Kongres, namun beliau justru memilih untuk bergabung dengan Liga Muslim. Nah, dengan kesadarannya sendiri ya tentunya, tidak ada paksaan gitu. Lalu pada akhirnya ia menjadi tangan kanan Muhammad Ali Jinnah tadi. Nah, serta dengan setia mendukung dan membantu Ali Jinnah. Nah, kemudian pada akhirnya itu Muhammad Ali Jinnah dan Liaquat Ali Khan ini merupakan bisa dibilang pendiri gitu dari negara Pakistan. Nah, mungkin itu saja ya materi yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk kesimpulannya yaitu kedatangan Inggris ke India menimbulkan perubahan dalam tatanan hidup masyarakat India. Rasa nasionalisme India sudah muncul dan lahir organisasi Liga Muslim dan Kongres pada 1885. Kemudian kedua organisasi ini adalah jembatan pergerakan India. Terdapat perbedaan antara kedua organisasi ini, namun mereka berdua mempunyai kesatuan, yaitu mempunyai tujuan yang sama, yaitu memerdekakan India. Pada tahun 1916, gerakan ini menelorkan Lucknow untuk membunuh atau membantu Turki dalam peperangan menghadapi Inggris. Selain itu, muncul juga perkembangan sipil yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi. Proses kemerdekaan India mengalami penjelasan yang cukup rumit, akan tetapi perjalanan yang cukup panjang juga. Pada tahun 1942, muncul program Quit India sebagai tuntutan kepada Inggris agar segera meninggalkan India. Pada tahun 1948, Inggris memberikan kemerdekaan kepada India. Setelah Inggris meninggalkan India, terdapat pertingkaian organisasi Liga Muslim dan Kongres, hingga akhirnya menyebabkan India terbelah menjadi dua yang terdiri dari India dan Pakistan. Dalam pergerakan nasionalisme ini, tentu saja ada tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan India, yaitu Mahatma Gandhi, Abdul Kahal Azad, Jawaharlal Nehru, Muhammad Ali Jinnah, dan Liaquat Ali Khan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu dari presentasi kelompok 6. Semoga bermanfaat, jaga kesehatan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq.